Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Samsudin Himu SPD MPD pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur. Untuk memulai pembicaraan kita tentang kimia unsur, kita akan bahas terlebih dahulu kelimpahan dan sifat-sifat periodik unsur. Sebanyak 118 unsur telah diidentifikasi, 94 diantaranya terjadi secara alami, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintesis. Unsur-unsur gas mulia, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon terdapat sebagai unsur bebas. Beberapa unsur logam, yaitu emas, platina, perak, dan tembaga, selain ditemukan dalam bentuk senyawa, juga ditemukan dalam bentuk unsur bebas. Bahan-bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dalam kadar yang relatif besar disebut mineral. Mineral yang secara komersial digunakan sebagai sumber logam disebut biji. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan kelimpahan unsur. Selanjutnya kita akan lihat kelimpahan unsur dalam kulit bumi. Ini menunjukkan unsur-unsur yang ada di kulit bumi. Ternyata pada kulit bumi yang terbanyak itu adalah oksigen dengan 49,20%, kemudian silikon, aluminium, besi, kalsium, dan seterusnya. Nah, dari unsur-unsur ini paling tidak urutan 1 sampai 5 dihafal dengan baik sehingga ditahu mana unsur yang terbanyak sekaligus mana unsur yang sedikit seperti strontium, fluorin, dan seterusnya. Kelimpahan unsur dalam udara bersih dan kering. Yang dimaksud udara bersih adalah udara yang bebas dari debu dan partikel padat yang lainnya. Sedangkan udara kering artinya udara yang bebas dari uap air. Setelah dibersihkan dan dikeringkan, ternyata komponen udara itu tersusun seperti ini. Nitrogen adalah gas yang terbanyak dengan 78,09%. Yang kedua adalah oksigen dengan jumlah 20,94%. Yang ketiga adalah argon. Nah, ini salah satu unsur gas mulia, adalah unsur ketiga terbanyak. Yang keempat adalah senyawa dalam bentuk karbon dioksida. Ini adalah komponen keempat. Kandungan karbon dioksida ini berubah, terus ada kecenderungan untuk meningkat akibat adanya pembakaran bahan bakar minyak. Ini yang menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian neon dan seterusnya merupakan gas-gas dengan jumlah yang relatif lebih sedikit. Kelimpahan mineral utama dalam air laut. Ternyata dalam air laut itu unsur yang paling banyak adalah klorida, tentunya dalam bentuk ion ini. Kemudian yang kedua adalah natrium, sulfat, magnesium, dan seterusnya. Klorida dan natrium ini tentu kita sangat pahami. Ini kemudian bergabung dan kita dapatkan dalam bentuk garam dapur. Berbagai golongan mineral. Nah, mineral digolongkan berdasarkan anionnya. Dan contoh mineralnya, mineral golongan yang pertama oksida, mengandung oksigen berarti. Contohnya seperti hematit, magnetit, bauksit, dan seterusnya. Yang pasti ini semua mengandung oksigen. Golongan oksida. Selanjutnya adalah golongan sulfida, ini mengandung belerang atau sulfur. Ini contoh-contohnya kalkupirit, ada belerangnya, kalkosit, dan seterusnya sampai dengan pirit FeS, semua mengandung belerang. Golongan yang ketiga klorida, ini mengandung Cl tentunya, ada NaCl, KCl, sulfit, karnalit, KCl, MgCl2, seharusnya di sini MgCl2. Dia bentuk garam rangkap. Kemudian ada karbonat,
tentunya mengandung CO3-2, ada siderit, magnesit, dolomit. Nah, ini juga dalam bentuk garam rangkap, magnesium karbonat dan kalsium karbonat yang dinamakan dolomit. Ada sulfat, yaitu mengandung ion sulfat, ada gips, ada garam Epsom atau yang dinamakan garam Inggris, MgSO47H2O, ada barit. Kemudian yang terakhir adalah silikat, ini mengandung silikon. Ini mineral-mineral yang kompleks. Lanjut, sistem periodik. Nah, ini sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang. Jumlah unsurnya ada 118. Deret yang bawah ini adalah deret lantanida, kemudian yang di bawahnya lagi yang warna merah ini deret actinida. Kemudian sistem periodik modern ini disusun sesuai dengan kenaikan nomor atom, bukan nomor massa, bukan. Kemudian dalam sistem ini yang baris atau yang mendatar, ini yang baris namanya, dikenal dengan nama perioda, sedangkan yang tegak atau yang kolom, nah ini dinamakan golongan, berturut-turut dari golongan 1A, 2A sampai dengan 8A paling kanan. Dalam unsur-unsur periodik ini, unsur-unsur memiliki sifat yang berubah secara periodik, artinya perubahannya itu dia bertahap. Sifat-sifat periodik yang dimaksud di sini adalah yang pertama jari-jari atom. Ini perhatikan, arah panah menunjukkan perubahan sifat yang semakin besar. Jadi jari-jari atom maksudnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ini jari-jari atomnya semakin besar. Misalnya kalau kita bandingkan magnesium dengan natrium, yang lebih besar adalah natrium. Begitu pula kalau kita bandingkan dengan Al, yang lebih besar adalah magnesium, dan seterusnya. Dari bawah ke atas, dari helium ke neon, makin besar. Berarti yang paling besar adalah unsur yang paling bawah. Energi ionisasi sama seperti tadi, arah panah menunjukkan perubahan yang semakin besar. Berarti dari kiri ke kanan dia energi ionisasinya semakin besar. Dari bawah ke atas energi ionisasinya semakin besar. Berarti yang paling besar adalah helium. Untuk golongan 1A yang besar adalah hidrogen, yang paling kecil adalah fransium, unsur yang di bawahnya. Begitu pula dengan keelektronegatifannya, dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah juga semakin besar. Oh ya, berkaitan dengan keelektronegatifan ini, gas mulia tidak masuk dalam pembicaraan keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan hanya dibahas sampai dengan golongan 7A. Kenapa? Karena gas mulia adalah unsur-unsur yang stabil atau golongan 8A sangat stabil. Lanjut, sifat logam. Dari kanan ke kiri sifat logam bertambah, berarti sifat logam antara Na dengan Mg yang lebih besar adalah Na, karena dari kanan ke kiri makin bertambah. Bahkan kalau mundur ke bawah, mundur ke belakangnya, bagian Si, P, dan seterusnya, ini adalah unsur-unsur non-logam, artinya sifat logamnya sangat kecil. Nah, misalnya. Lalu dari atas ke bawah makin besar, berarti antara litium dengan natrium dan kalium, maka yang paling besar adalah kalium. Begitu seterusnya diterjemahkan perubahan sifat-sifat periodik ini. Sifat oksidator, dari kiri ke kanan dia makin besar. Sifat oksidator ini adalah sifat yang menunjukkan kemampuan mengalami reduksi. Jadi yang paling mudah mengalami reduksi adalah kalau misalnya di periode 3, ini adalah Cl. Jadi sekali lagi ini golongan 8A tidak masuk dalam pembahasan sifat oksidator karena dia sudah sangat stabil. Sedangkan dari bawah ke atas dia bertambah besar. Itulah sifat-sifat periodik.
yang melengkapi pembicaraan kita tentang kelimpahan unsur. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.